tentang Budi Ari, mantan Menkominfo yang sekarang entah kenapa dipercaya menjadi Menteri Koperasi. Saya tuh nggak paham apa kapasitas dan kapabilitas dari seorang Budi Ari yang membuat Pak Prabowo kembali mempercayakan satu kursi menteri kepada dirinya. Apalagi buat saya dan banyak orang, menteri itu seharusnya dijabat oleh seseorang dengan latar belakang profesional atau bahkan birokrat yang sudah lama dan mumpuni di bidangnya. Sehingga sebagai seorang pembantu presiden, seorang menteri itu sudah harus tahu apa sih kerjanya. Dengan memasukkan seorang menteri hanya karena kedekatan politis atau karena bisikan seseorang saja, masyarakat sudah bisa menilai kalau kabinet Prabowo yang baru dibentuk ini jadi seperti main-main, nggak serius dalam menyelesaikan banyak masalah di Indonesia. Coba deh teliti aja, apa Menteri Koperasi Budi Ari punya pengalaman tentang koperasi? Ini pertanyaan yang sama waktu Jokowi mengangkat Budi Ari menjadi Menkominfo. Punya kemampuan apa seorang Budi Ari sehingga dia diangkat menjadi seorang menteri, apalagi di bidang yang sangat kompleks dan rumit dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan akhirnya, lihat aja, sesudah Budi Ari tidak lagi menjabat di Kominfo, baru terbongkar kementerian itu mengalami pembusukan luar biasa. Sesudah belasan orang di dalam Kominfo yang sekarang bernama Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital, itu diseret polisi ke penjara karena mereka ternyata adalah kaki tangan dari bandar-bandar judi online. Dulu dipilihnya Budi Ari jadi Menkominfo saja ditertawakan banyak orang yang logika berpikirnya masih waras. Karena yang namanya kita kerja ya, apalagi kalau sudah memegang sebuah jabatan, sudah pasti seharusnya yang dipilih adalah orang yang sangat mengerti di bidangnya. Dan Budi Ari sama sekali bukan orang yang ngerti di bidang informasi digital. Dia adalah generasi lawas yang bahkan saya yakin gagap di dalam teknologi digital yang cepat sekali perubahan dan perkembangannya. Dan akhirnya perkiraan banyak orang itu benar. Kominfo di bawah Budi Ari jadi rusak serusak-rusaknya. Kominfo yang seharusnya jadi garda terdepan memberantas judi online malah jadi sarang tikus di dalamnya. Dan itu baru berkaitan dengan judi online saja. Bagaimana coba dengan masalah data pribadi, data negara, dan semua data-data di dalamnya? Bagaimana coba dengan masalah kecepatan internet kita yang menurut data hanya ada di peringkat ketiga dari bawah di ASEAN? Kita bahkan hanya menang dari Timor Leste, negara yang baru merdeka tahun 2002, dan Myanmar. Jangan bandingkanlah dengan Singapura, diketawain Malaysia gitu. Semakin lemah seorang pejabat, biasanya dia sibuk membungkus dirinya dengan jargon-jargon. Coba perhatikan saja Budi Ari waktu dia menjabat jadi Menkominfo. Penuh dengan jargon-jargon pemberantasan judi online. Bahkan Projo, organisasi relawan bentukannya Budi Ari, juga ikut-ikutan jadi buzzer pemberantasan judi online. Ribut doang di media dan media sosial. Tapi hasilnya apa? 16 orang tertangkap jadi tangan kanan bandar judi online dan 12 diantaranya adalah pegawai kementerian. Gila kan? Yang lucunya, Budi Ari juga mendapat piala dari detik.com sebagai tokoh pendorong pemberantasan judi online di bulan Oktober lalu. Detik.com itu seharusnya malu dan mencabut kembali piala penghargaan mereka ke Budi Ari ketika ada kasus terbongkarnya orang dalam di kementerian yang dulu dipimpin oleh Budi Ari. Kan orang jadi banyak yang ketawa. Baru aja dapat penghargaan rumah paling bersih. Ternyata baru terbongkar. Ternyata sarang terbesar tikus malah ada di dalam rumahnya. Pak Prabowo seharusnya mulai berpikir ulang lagi untuk menjadikan Budi Ari sebagai menteri. Karena terbukti di kementerian lamanya Budi Ari itu bermasalah, sibuk dengan pencitraan dan minus kerja. Kalau di kementerian lama aja terbongkar bobroknya,
Kebayangkan kebobrokan apa yang akan terjadi di kementerian baru dia sekarang. Oke, teman-teman sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Denny Siregar mengenai Budi Ari yang saat ini tersangka mengenai judi online. Tentunya judi online ini salah satu perusak masyarakat ataupun moral masyarakat. Dan judi online ini sangat berpengaruh bagi masa depan, bagi anak-anak bangsa. Dan Budi Ari ini adalah seorang kepercayaan Pak Jokowi dulunya, makanya beliau diangkat sebagai Menteri Kominfo. Namun saat ini Budi Ari tersangka sebagai judi online. Teman-teman, kalau kita lihat memang apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini sangat menarik bagi kita, karena selain kita mengetahui adanya permainan-permainan atau dinamika-dinamika politik saat ini banyak menjadi salah satu pemahaman kita mengenai apa yang terjadi di sana. Banyak para tokoh-tokoh ataupun para menteri yang memang bermain di atas. Salah satunya Budi Ari yang saat ini terlibat atau tersangka sebagai promosi judi online ataupun sarang, yang seharusnya Budi Ari ini sebagai pemberantas. Dan bahkan Denny Siregar juga sempat menyinggung bahwasannya Budi Ari mendapatkan penghargaan dari Detikom mengenai pemberantasan judi online. Tetapi di akhir-akhir ini bahwasannya Budi Ari banyak diperbincangkan bahwasannya Budi Ari lah yang bermain di sana. Siapa backingan Budi Ari? Tentunya teman-teman juga sudah memahami siapa backingannya di sana. Seharusnya Kominfo sebagai penyimpanan data atau data-data yang tersimpan ataupun sebagai pemberantasan, sebagai patokan, sebagai pahlawan untuk menghindari perusakan moral masyarakat, apalagi untuk masa depan anak-anak bangsa. Karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan aplikasi judi online untuk mencari duit, tetapi itulah sarangnya permainan-permainan saat ini. Seharusnya Kominfo pun bertindak untuk memberantas. Namun banyak pegawai Kemenkomdigi tersangka judi online. Budi Ari tegaskan tak terlibat dan siap diperiksa. Nah, ini adalah salah satu pernyataan dari Budi Ari bahwasannya tidak ada yang tersangka boleh diperiksa. Nah, Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang ternyata 11 diantaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi Ari Setiadi mendukung langkah hukum dilakukan aparat kepolisian. Untuk diketahui, Kementerian Komdigi sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang disebut Kominfo, yang pada tanggal 17/2023 resmi dipimpin oleh Budi Ari. Namun pada era pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Kominfo berubah menjadi novel lautan menjadi Kementerian Komdigi dan dipimpin oleh Mautia Hafiz selaku Menteri Komunikasi dan Digital. Kita mendukung penegakan hukum, ujar Budi Ari singkat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 6 November 2024. Budi juga mengatakan bahwa dia mendukung pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi di tanah air. Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh Indonesia, jangan kasih kendor, katanya. Hanya saja dia gak banyak berkomentar karena saat ini sudah menjabat sebagai Menteri Koperasi. Nah, yang kita sayangkan, Pak Prabowo mengangkat Budi Ari ini menjadi menteri. Sedangkan di Kominfo pun beliau ini sedang diperiksa, bahwasannya
banyak yang menduga bahwasanya permainan atau sebagai sarang Budi Ari ini sebagai patokan atau membiarkan para judi-judi online yang saat ini merajalela di negara kita ini. Bantah terlibat dan siap diperiksa, namun Budi Ari menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik apapun terkait judi online yang dilakukan bekas pegawai di Kominfo. Pasti enggak? Nah, ujar Budi Ari Kompleks Istana Presiden Jakarta pada Rabu. Oleh karena Budi Ari menyatakan bahwa dirinya siap jika harus diperiksa polisi terkait perkara judi online yang melibatkan 11 pegawai Kominfo. Tunggu saja, dalami saja, kita siap, katanya. Tentunya ketika diperiksa oleh KPK, apakah KPK juga benar-benar memeriksa? Nah, karena sejauh ini banyak yang masih merajalela mengenai judi online ini. Apakah di saat Budi Ari memimpin, apakah sudah selesai dalam pemberantasan judi online? Tidak, saat ini masih beredar menggunakan aplikasi judi online. Nah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arya Indradi, mengungkap pegawai Kementerian Kominfo yang terlibat kasus judi online diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web judi online, kemudian mereka diberikan kewenangan penuh untuk memblokir. Nah, seharusnya untuk judi online tidak ada lagi, karena ya siapa lagi kalau bukan adanya permainan-permainan yang terjadi saat ini. Sesuai apa yang dikatakan oleh Denny Siregar ini, menurut saya sah dan sangat benar. Data terbaru PPATK. Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan Ivan Yustiandana saat rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu ini memaparkan bahwa sejak Januari-Juni 2024 jumlah perputaran dana terkait judi online mencapai 13, triliun. Data itu berdasarkan 10 hasil laporan analisis yang dilakukan PPATK. Nah, banyak sekali yang merugikan masyarakat, bahwasanya seharusnya sebelumnya bahwa Budi Ari memimpin sebagai Kominfo, seharusnya sudah selesai dan tidak ada lagi permainan atau judi online yang merajalela di Republik Indonesia ini. Kita lihatlah masyarakat saat ini yang gila, bahkan rumahnya dijual karena menggunakan judi online ini, karena mereka sesimpel itu. Seharusnya pemerintah juga bertindak, tidak harus menunggu dari bawahnya, harus memeriksa apa yang terjadi saat ini. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.